diri, nama saya Ardra Radin Pratama dengan NIM 29. Saya Tinggal Sapitri dengan NIM 34. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hana Kurniasari dengan NIM 49. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Srigo Junior dengan NIM 39. Izin memperkenalkan diri, saya Nurul Awalia Nisa dengan NIM 14. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul dengan NIM 49. Izin memperkenalkan diri, nama saya Afinia Alfamini dengan NIM 15. Memperkenalkan diri, saya Udami Citra Olivia dengan NIM 21. Memperkenalkan diri, nama saya Bayu Kasewan dengan NIM 39. Kami dari kelompok 1, 2, dan 3 akan menjelaskan mekanisme sistem pernapasan manusia. Dalam proses bernapas, manusia memiliki dua tahapan. Yang pertama adalah inspirasi, yang kedua adalah ekspirasi. Inspirasi atau penghirupan pada tahap tersebut terjadi akibat otot tulang rusuk dan diafragma. Volume rongga dada dan paru-paru meningkat ketika diafragma bergerak turun ke bawah dan sangkar tulang rusuk membesar. Kemudian, tekanan udara dalam paru-paru akan turun di bawah tekanan udara atmosfer dan udara akan mengalir ke dalam paru-paru. Yang kedua adalah ekspirasi, yaitu penghembusan. Tahap penghembusan terjadi akibat otot tulang rusuk dan diafragma berelaksasi. Volume rongga dada dan paru-paru mengecil ketika diafragma bergerak naik dan sangkar tulang rusuk mengecil. Tekanan udara dalam paru-paru akan naik melebihi tekanan udara atmosfer. Udara akan mengalir keluar dari paru-paru. Dilansir dari Encyclopedia Britannica 2015, dalam mekanisme pernapasan udara bergerak masuk dan keluar dari paru-paru sebagai respon terhadap perbedaan tekanan. Ketika tekanan udara di dalam tulang jatuh di bawah tekanan atmosfer, udara memasuki paru-paru, yaitu inspirasi, asalkan laring terbuka. Ketika tekanan udara di dalam tulang melebihi tekanan atmosfer, udara yang dihembuskan dari paru-paru. Aliran udara cepat atau lambat dengan besarannya perbedaan tekanan, karena tekanan atmosfer tetap relatif konstan. Fluktuasi tekanan pada tulang disebabkan oleh ekspansi dan kontraksi paru-paru. Ini akibat dari ketegangan dan relaksasi otot-otot dada dan perut. Setiap peningkatan kecil sementara meningkatkan ruang yang menutupi udara paru-paru. Oleh karena itu, ada lebih sedikit udara per unit volume di paru-paru dan tekanan turun. Pernapasan dada dalam pernapasan dada juga berlangsung pada dua tahap, yaitu inspirasi. Ini terjadi bila otot antara tulang rusuk keluar kontraksi, tulang rusuk terangkat, dan volume dada membesar. Kemudian paru-paru mengembang sehingga tekanan udaranya menjadi lebih kecil dari udara atmosfer sehingga udara masuk. Yang kedua, ekspirasi. Ini terjadi bila otot antar tulang rusuk keluar berelaksasi, tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula dan volume rongga dada mengecil. Tekanan udara rongga dada meningkat, tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari udara atmosfer. Akibatnya udara keluar. Yang kedua, pernapasan perut. Ada dua tahap juga pada proses pernapasan perut, yakni inspirasi. Penghirupan akan terjadi bila otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar dan mengakibatkan volume rongga dada membesar, sehingga tekanan udaranya yang mengecil dan diikuti paru-paru yang mengembang. Itu mengakibatkan tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer dan udara masuk. Yang kedua, ekspirasi. Proses penghembusan diawali dengan otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi. Ini menyebabkan diafragma terangkat dan mampu menekan rongga dada. Maka volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat, sehingga udara dalam paru-paru keluar. Pernapasan perut biasanya terjadi saat kamu sedang tidur. Berikutnya ada organ sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem pernapasan atas dan sistem pernapasan bawah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan bagian atas. Nah, di sistem pernapasan bagian atas ini ada beberapa organ, yaitu yang pertama ada rongga hidung yang terdiri dari selaput lendir dan bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran dari udara yang masuk ke hidung. Yang kedua ada sinus, yaitu rongga yang berisi udara di sepanjang sisi hidung yang berperan dalam mengatur suhu dan juga kelembapan udara yang telah kita hirup. Yang ketiga ada faring, yaitu memiliki fungsi untuk menyalurkan udara yang masuk dari hidung ataupun mulut
yang kemudian nantinya diteruskan ke trakea. Yang terakhir adalah laring yang merupakan sebuah ruangan kecil sebelum trakea yang berisikan pita suara. Selanjutnya ada sistem pernapasan bagian bawah, yaitu yang pertama ada trakea, yang merupakan jalan napas utama menuju paru-paru yang terletak di bawah laring. Yang kedua ada bronkus, yaitu cabang trakea yang berfungsi membawa udara ke paru-paru dan cabang terkecilnya dikenal sebagai bronkiolus. Yang ketiga ada paru-paru terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dari bronkiolus dan berfungsi sebagai tempat penukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang terakhir ada diafragma, yaitu otot pernapasan utama yang dapat berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Kerja sistem pernapasan pada manusia melibatkan semua organ pernapasan. Organ-organ ini bekerja sama untuk membantu tubuh dalam pertukaran gas antara paru-paru dan pembuluh darah, yang kemudian akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh atau dihembuskan ke udara. Berikut ini adalah cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, ketika menarik napas atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Berikutnya, udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil yang bernama pembuluh darah kapiler. Selanjutnya, oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Selanjutnya, setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea, hingga keluar melalui hidung. Selain berperan dalam pertukaran udara dan gas, sistem pernapasan juga dapat menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup serta berperan dalam proses berbicara dan penciuman. Sistem pernapasan pada manusia memang tampak seperti hal yang sederhana. Namun, di balik setiap tarikan dan hembusan napas, terdapat kerjasama antar organ yang cukup rumit guna mendapatkan oksigen untuk kelangsungan seluruh sistem dalam tubuh. Bila satu organ tidak bekerja dengan baik, fungsi sistem pernapasan secara keseluruhan pun bisa terganggu. Gangguan pernapasan yang sering terjadi dan cukup berbahaya antara lain asma, bronkitis, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, pneumonia, TBC, dan asfiksia. Lidah tertelan juga dapat menjadi salah satu gangguan pada sistem saluran pernapasan yang membahayakan jika tidak mendapatkan penanganan yang segera. Oleh karena itu, sistem pernapasan harus dijaga kesehatannya dengan baik, misalnya dengan berhenti merokok atau menghindari asap rokok dan berolahraga secara rutin.